Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan? Kita bersyukur buat hari Minggu yang berbahagia ini. Pada pagi hari ini Tuhan masih izinkan kita boleh beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan masih persatukan kita walaupun kita ibadah di rumah kita masing-masing. Tetap bersyukur. Mari kita nikmati ibadah kita, persekutuan kita. Kita mau datang kepada Tuhan, sujud, menyembah dan memuliakan namanya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari Minggu ini, mari kita mesrahkan hati dan pikiran kita supaya ibadah kita, hati kita, dan seluruh apa yang kita persembahkan kepada Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak, saat teduh kita mulai. Kami datang kepadamu ya Allah, Allah yang kudus, Allah yang agung, Allah yang mulia, Tuhan, Bapa dan Raja kami. Hanya karena anugerah-Mu Tuhan, di pagi hari ini kami boleh datang sujud menyembah Tuhan. Kami rindu, kami haus akan Engkau Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau Tuhan. Ini kan hati kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu yang berseru kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, memuji Tuhan. Berdayakan kami Bapa, kuduskan kami, karena Engkau Allah yang kudus, agung dan mulia. Bagi-Mu lah Tuhan pujian, hormat kami, syukur kami, karena Engkau lah yang layak terima pujian dan hormat kami. Amin. Panggilan beribadah buat kita pada pagi hari ini diambil dari Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa Pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dan anaknya Yesus Kristus dan pertolongan rohnya yang kudus. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 22 ayat 1 sampai 2. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga krimas yang hakikat
jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tibalah saatnya kita menyaksikan warta jemaat kita di dalam slide kita. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 132 ayat 1 sampai 2. Berserah kepada Yesus. Ku
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang berada di rumah pada saat ini tetap dalam pemberkatan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus penyelamat hidup kami. Hingga pada saat ini Tuhan masih perkenankan kami menjalani hari-hari yang Tuhan berikan. Kami patut bersyukur kepadamu, dan biarlah firman hari ini juga menjadi bagian pengajaran untuk kami memahami kehendak-Mu di dalam menjalani kehidupan ini. Urapi hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan. Berkati umat Tuhan di dalam mendengarkannya. Di dalam satu nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-22 hingga pada ayat yang ke-33. Saya akan bacakan firman Tuhan ini di dalam nama Yesus Kristus. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu saudara-saudara kasihi Tuhan, yang menjadi tema firman Tuhan buat kita pada hari ini adalah pertolongan Tuhan adalah jawaban. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus, perikop dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33 ini adalah perikop atau peristiwa tentang Yesus berjalan di atas air yang di Injil lain, Markus juga mencatat, Yohanes juga mencatat, sebagaimana di dalam Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21, demikian juga Markus pasal 6 ayat yang ke-45 sampai 52. Peristiwa ini dicatat, dituliskan satu peristiwa yang ajaib di dalam perjalanan kehidupan Yesus. Bapak Ibu saudara, peristiwa Yesus berjalan di atas air adalah satu peristiwa yang telah terjadinya satu keajaiban atau mukjizat, 5 roti 2 ikan. Dimakan 5.000 orang lebih, sisanya 12 bakul. Ayat yang ke-12 sampai 21. Bahkan persisnya peristiwa Yesus berjalan di atas air ketika
para murid-murid terombang-ambing di atas perahu di danau Galilea karena menghadapi badai topan. Jemaat Tuhan, danau Galilea adalah danau yang luas, yang kurang lebih lebarnya 10 km dan panjangnya hampir mencapai 26 km. Dan pada saat itu situasi yang dihadapi oleh para murid adalah situasi yang begitu mencekam, menakutkan bagi para orang-orang yang ada, para murid dan orang-orang yang ada di atas perahu. Kalau sebelumnya banyak karya Yesus di sekitar danau Galilea, perikop ini adalah satu peristiwa di mana Yesus melakukan suatu yang melawan hukum alam, yaitu dengan berjalan di atas danau Galilea itu sendiri. Umat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika orang banyak, 5.000 orang lebih merasakan hasil keajaiban 5 roti dan 2 ikan yang bersisa 12 keranjang. Ketika peristiwa itu terjadi, kita melihat ada 3 arah perjalanan yang dilakukan, yang terjadi. Yesus menuju bukit. Orang banyak disuruh pulang. Murid-murid naik ke perahu untuk menyeberangi danau Galilea. Kita akan lihat di dalam nas pasal 14 Injil Matius ini bahwa ada 2 arah, 2 bagian tentang Yesus dan para murid yang dikisahkan di sana. Umat Tuhan, sisi yang pertama, bahwa Yesus pergi ke atas bukit mengasingkan diri dan berdoa seorang diri. Ini kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus tidak bersama murid naik perahu pada saat itu. Umat Tuhan di sini menunjukkan bahwa doa merupakan unsur yang penting. Berdoa merupakan bagian yang selalu dilakukan oleh Yesus sendiri. Menjadi pertanyaan, mengapa Yesus yang sesungguhnya adalah Allah perlu berdoa? Yang pertama, karena selain Yesus adalah Allah, dia juga manusia. Kalau doa dapat didefinisikan sebagai membuka keinginan kita kepada Tuhan, sehingga dia Tuhan kita memenuhinya, maka sesungguhnya hal yang patut kalau Kristus juga yang sebagai manusia menyatakan keinginannya kepada Bapa. Alasan yang kedua bahwa Yesus berdoa untuk kepentingan kita manusia. Yesus dapat saja berdoa dalam hatinya. Tetapi Yesus saat ini memberikan pengajaran, dia menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya kita berdoa. Menyediakan waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Menyediakan waktu untuk berkomunikasi kepada Allah kita secara pribadi. Berkomunikasi secara kumpulan keluarga kepada Tuhan. Di dalam doa keluarga. Berkomunikasi kepada Tuhan di dalam doa jemaah di tengah-tengah bergereja yang pada saat ini tidak dapat kita perbuat. Apa yang saudara, ini yang ditunjukkan oleh Yesus ketika dia menuju bukit dan berdoa. Umat Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita. Yesus yang sungguh Allah dan sesungguhnya juga manusia menunjukkan pentingnya doa. Sejauh mana doa punya arti dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Sejauh mana doa telah kita hidupi di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Secara pribadi, sudah ada doa-doa khusus kita yang kita sediakan, khususkan untuk datang kepada Tuhan. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Ini kita lihat apa yang ditunjukkan oleh Yesus, diajarkan kepada kita. Ketika satu peristiwa, keajaiban baru terjadi, Yesus pergi berdoa. Kalau di kalangan kita manusia, bahwa kita sering ketika sesuatu
pekerjaan yang besar dapat kita selesaikan, seringkali kita langsung menutupnya atau melanjutkannya dengan sebuah pesta dan sebagainya. Tapi Yesus mengawalinya, Yesus melanjutkannya dengan doa kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, sisi yang kedua, di sisi yang pertama kita melihat bagaimana patutnya kita memiliki kehidupan untuk berdoa. Biarlah doa itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Sisi yang kedua, murid-murid. Matius pasal 14 ayat yang ke-24 menceritakan bahwa murid-murid sedang dalam bahaya. Bahaya yang menghadang mereka adalah gelombang danau yang tinggi karena pengaruh angin syakal. Sebentar kita melihat apakah murid-murid dalam bahaya karena mereka salah mengambil keputusan untuk selanjutnya yang mereka lakukan? Atau apakah murid-murid pada saat itu dalam bahaya karena mereka mengambil keputusan sendiri untuk naik perahu? Perikop hari ini jelas menyatakan bahwa Yesuslah yang menyuruh mereka menyeberang naik perahu. Umat Tuhan, murid-murid dalam posisi sedemikian adalah ketika mereka melakukan kehendak Yesus sendiri yang Yesus perintahkan kepada mereka. Jemaat yang dikasih oleh Yesus, ketika Yesus memerintahkan, kita dapat artikan ketika kita melakukan kehendak Allah, menunjukkan bahwa tidak selamanya aman-aman saja. Tetapi mari kita lihat akhir selanjutnya. Peranan Tuhan Yesus di dalam kehidupan para murid. Umat Tuhan dikasih oleh Yesus Kristus. Murid-murid pada saat itu dalam kondisi terombang-ambing. Murid-murid pada saat itu merasakan ancaman yang besar. Ketika mereka di tengah danau Galilea. Bapak Ibu saudara-saudara, secara manusiawi, ketika kita merenungkan ini, ketika kita bersimpati, apa yang mereka alami, dapat kita memahami kekalutan yang terjadi. Bapak Ibu saudara-saudara, saya punya pengalaman 17 tahun yang lalu ketika masih melayani di daerah Distrik 8, daerah Riau, Kepulauan. Sekitar 2 jam terhuyung-huyung di atas kapal dengan sekitar 200-an orang. Ketika mesin kapal yang kami tumpangi rusak dan gelombang di Selat Melaka cukup besar. Yang pertama, Bapak saudara-saudara, yang saya takutkan adalah kami di dek paling bawah. Kalaupun tenggelam, keluarnya susah. Yang kedua, bahwa pada saat itu memang gelombang besar. Dan di saat itu juga terjadinya kapal atau feri yang kami lalui naiki rusak. Yang saya takutkan kembali adalah ketika orang di sampingku mulai muntah. Karena begitu bagi saya mengerikan dan akan terpancing untuk muntah. Saya mengingat pada saat itu di tengah-tengah situasi panik juga mencoba menenangkan orang di samping. Saya katakan, ibu lihat, jangan fokus kepada sekeliling kita. Fokus atau lihatlah keluar sana. Ketika kami berada di dek paling bawah, level air laut setinggi wajah kami nampak dari kaca. Sehingga masih nampak ratanya atau luasnya lautan itu dari kaca. Saya punya pengalaman bahwa ketika merasa mual dalam kendaraan atau apapun itu, solusinya adalah tidak fokus yang paling dekat dengan kita, tapi pandanglah jauh keluar sana. Di tengah-tengah situasi itu dapat saya pahami bahwa kepanikan, ketakutan, kalau pada saat itu pegawai kapal yang berkata tenang, jangan panik, tetap duduk di tempat, para murid di masanya 2000 tahun lebih yang lalu, Yesus yang datang berkata, tenang, ini aku. Apa saudara? Di dalam perikop
hari ini adalah satu peristiwa. Bagian yang kedua, Yesus memerintahkan murid menjalankan apa yang dia lakukan. Dia inginkan, tapi Yesus tidak membiarkan mereka dalam perjalanan mereka. Ia datang. Ia menghampiri. Ia menjumpai, tidak membiarkan murid-muridnya di dalam bencana karena badai sedang terjadi. Patut kita mengimani hingga saat ini Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang memberikan kehidupan hari demi hari bagi kita, adalah Tuhan yang tetap peduli, Tuhan yang mau menolong. Karena saya percaya ketika hari ini masih ada, kita jalani karena Tuhan masih memperkenankannya bagi kita. Mari kita percaya juga bahwa ketika Tuhan berikan hari untuk kita lalui dalam hari-hari ini, Tuhan tidak tinggalkan kita. Badai apapun itu, situasi apapun itu, di tengah-tengah kehidupan ini. Umat Tuhan dikasih oleh Yesus Kristus. Ini kita lihat bagian yang kedua bahwa Yesus adalah datang menjadi penolong. Yesus penolong di dalam kehidupan kita. Selanjutnya saudara-saudara, ketika Yesus datang ketakutan masih terjadi. Tetapi ketika Yesus katakan, ini aku, tenanglah, jangan takut. Dalam kondisi itu, ada ketenangan. Ketika Yesus datang, ada ketenangan. Petrus melanjutkan, dikisahkan di sana, bahwa ia mau membuktikan benarkah ia Yesus atau tidak. Dia berkata di dalam firman Tuhan ini, Tuhan, apabila engkau ini, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Yesus katakan datang. Umat Tuhan, kalau dalam poin kedua tadi Yesus adalah penolong, di poin yang ketiga mari kita melihat bagaimana situasi yang dialami oleh Petrus kembali. Awalnya dia melangkah, awalnya ia berjalan di atas air, tapi kebimbangan, ketakutan karena sekeliling yang terjadi, angin yang berhembus menakutkan baginya, maka dia jatuh. Dia tidak fokus. Dia tidak tertuju kepada Yesus yang mau ia jumpai. Dia telah terpengaruh dengan apa yang terjadi di sekeliling, maka ia tenggelam. Dalam menjalani kehidupan kita, Bapak Saudara-saudara, membutuhkan iman yang kuat di masa-masa ini agar kita tidak jatuh dan semakin jatuh dalam dosa. Mari kita fokus, mari kita pandangan iman kita tertuju kepada Tuhan yang memberikan kehidupan. Agar kita dapat melalui hari-hari ini dengan berbagai fenomena yang ada. Kita tidak tenggelam, kita tidak terjatuh. Maka kita pada poin yang ketiga adalah mau dikatakan firman ini, tetap fokus, tetap pandang Tuhan di dalam kehidupanmu, arahkan pandanganmu untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, Bapak Saudara-saudara, ketika dia mulai tenggelam, dia berseru, Tuhan tolong aku. Bagian keempat, bagaimana kita melihat bahwa Yesus mengulurkan tangannya. Maka Petrus terselamatkan. Tuhan Yesus membuka hati kepada Petrus, mengulurkan tangan menolongnya. Maka di dalam firman ini jelas kita melihat, Bapak Saudara-saudara, bahwa ia ditolong oleh Yesus. Dan ketika dia ditolong naik ke perahu, apa dikatakan firman Tuhan, Saudara-saudara? Bahwa redalah badai itu, bersama Yesus ada damai. Mari kita imani itu. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Dan ketika peristiwa ajaib itu terjadi, maka yang terjadi banyak orang dalam perahu itu berkata mengakui kebesaran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mengakui benar dia adalah Tuhan. Dalam kehidupan sekarang ini, saudara-saudara, di tengah-tengah situasi yang sudah kita lalui sekitar 5 bulan lebih masa pandemi COVID-19, sudah dapat kita rasakan bersama efeknya, sudah dapat kita rasakan pengaruhnya yang sangat begitu drastis.
berpengaruh secara ekonomi, berpengaruh secara sosial, dan memerlukan pengambilan keputusan untuk dapat mengikuti pola hidup yang baik, yang patut, sesuai dengan yang ditetapkan di masa sekarang ini. Bapak Saudara, oleh karena itu, situasi apapun, masalah apapun yang terjadi saat ini, mari firman ini kita renungkan. Yesus yang datang menjumpai para murid yang terombang-ambing. Yesus yang menolong mereka. Kita percaya Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang memberikan hidup ini tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah membiarkan anak-anaknya yang percaya, yang berpengharapan kepada Dia. Petrus berkata, Tuhan tolong aku. Mari kita tetap memohonkan pertolongan Tuhan di dalam penjagaan yang dinyatakannya di dalam masa-masa sulit sekarang ini. Kiranya seluruh umat Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, dalam lingkupan, dalam naungan Tuhan kita, menjagai kita. Ketika kita saat ini kurang sehat, Tuhan kiranya campur tangan memulihkan. Dan biarlah firman hari ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi pengajaran, jaminan bahwa kita punya Tuhan Allah yang mampu menolong, yang berkenan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dimanapun kita berada. Mari jalani kehidupanmu bersama Tuhan yang berkuasa dalam hidupmu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, yang telah mengajar kami lewat firman-Mu hari ini melalui hamba-Mu. Tuhan urapi, biarlah kami dapat merenungkan firman-Mu itu dalam hari demi hari. Terlebih Tuhan di situasi pandemi COVID-19 di seluruh dunia saat ini mayoritas. Engkau Tuhan yang melindungi kami semua umat Tuhan. Engkau yang menjagai kami, berkati Tuhan kami dalam hari-hari kami. Biarlah lalukan malapetaka ini, biarlah lalukan situasi ini dari kehidupan umat Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini kami berdoa Tuhan buat pelayanan gerejamu di GMI Medan Forma ini. Tuhan Engkau campur tangan berkati pimpinan jemaat, berkati majelis, lay speaker, calon lay speaker, dan semua yang ambil bagian di tengah pelayanan. Dengan kesulitan demi kesulitan untuk pelayan di masa ini, Tuhan tetap menguatkan para hamba-hambamu di gereja ini. Berkati juga Tuhan pelayanan Gereja Metodis Indonesia di setiap wilayah yang ada. Biarlah Tuhan memberkati pimpinan wilayah, pimpinan distrik, pimpinan jemaat, bahkan seluruh hamba-hambamu yang ambil bagian di tengah Gereja Metodis Indonesia. Tuhan tetap pimpin kami semuanya. Bapa di surga, umat Tuhan di gereja ini, Engkau tetap pelihara, Engkau tetap jagai, agar Engkau yang menguatkan mereka. Engkau juga berkati pada saat ini umat Tuhan yang sedang sakit, Tuhan pulihkan. Yang berulang tahun, terima kasih Tuhan. Yang menantikan pekerjaan, Tuhan buka jalan buat mereka. Yang merindukan buah perkawinan di tengah rumah tangga mereka, Allah campur tangan. Karena itu firman-Mu Bapa untuk kami bertambah banyak di muka bumi ini. Bapa di surga, kami juga berdoa buat para orang tua kami yang sudah usia indah. Tuhan campur tangan memberkati mereka, memberikan sukacita yang baru hari demi hari di usia indah mereka. Biarlah mereka, para orang tua kami ini Tuhan merasakan kasih Tuhan, tangan Tuhan yang tetap Tuhan ulurkan menolong mereka. Terpujilah Bapa di surga, biarlah pada saat ini pemerintahan kami Tuhan berkati juga di dalam setiap kebijakan-kebijakan di negara ini, bahkan juga dalam penanganan COVID-19 yang masih merebak di negeri kami ini. Tuhan Engkau yang memelihara, Tuhan yang memberkati para medis, Tuhan memberkati para pejuang-pejuang garda terdepan di dalam menangani COVID-19 ini. Bila di antara mereka sudah ada yang menjadi korban, Tuhan hiburkan keluarga mereka. Tuhan kuatkan mereka karena perjuangan anggota keluarga mereka. Demikian juga Tuhan, bila ada umat Tuhan yang terbaring karena virus ini, Tuhan Engkau pulihkan. Biarlah mereka kuat menghadapinya dan kami rindukan kepulihan terjadi. Bapa di surga, peliharalah kami. Inilah kami Tuhan berserah padamu. Badai apapun yang kami lalui, bila kami bersama Tuhan, kami akan menang. Terpujilah Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tibalah saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 169,
ayat 1 sampai 2. Tenanglah kini hatiku. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa Bapa kami, kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jalanilah kehidupanmu bersama Tuhan, mengandalkan pertolongannya, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dan setia daripada Allah Bapa, persekutuan dalam Roh Kudus yang menyertai, memberkati, memeliharamu hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu, selamat berbahagia dimanapun jemaat Tuhan berada mendengarkan dan beribadah bersama pada saat ini. Tuhan berkati kita sekalian. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih